mensinergikan dan mengkonsolidasikan semua kekuatan yang ada di Indramayu menjadi hal yang penting. Indramayu, Pantura Headlines, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bekal terus mengawal pemerintahan Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Luki Hakim dan Wakil Bupati Syaifuddin. Hal itu disampaikan Ketua DPD PKS Kabupaten Indramayu Haji Ruswa usai menghadiri undangan pengukuhan pengurus DPD Partai Nasdem periode tahun 2025 sampai tahun 2030 di salah satu hotel Indramayu pada Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2025. Haji Ruswa mengatakan, pihaknya menyepakati pesan yang disampaikan Wakil Ketua DPP Partai Nasdem San Mustopa bahwa Bupati Wakil Bupati tak hanya milik partai apalagi pendukung semata, akan tetapi Bupati dan Wabub milik masyarakat Indramayu yang patut diayominya. Dikatakannya pihaknya telah menyudahi istilah pendukung nomor 01, 02 dan pendukung nomor 03. Sebaliknya, PKS, Nasdem selaku partai pengusung mengajak semua elemen masyarakat untuk sama-sama mendukung Bupati Luki Hakim terlebih dalam menuntaskan janji dan program kerja. Harapan PKS sebagai partai pengusung memohon untuk kerjasama kepada semua masyarakat Indramayu untuk membangun Indramayu lebih maju. Karena membangun Indramayu itu tidak hanya tanggung jawab eksekutif atau satu pihak saja, tapi perlu ada dukungan dan gotong royong semua pihak. Terkait harapan dengan program Indramayu Reang, anggota Komisi 3 DPRD Indramayu ini menegaskan, program yang sudah ditulis dalam visi misi dan janji politik Luki Sai itu sudah cukup ideal. PKS sebagai salah satu partai pengusung pasangan Luki Sai hanya berharap Bupati Luki dan Wabub Syaifuddin bisa merealisasikan janji politiknya itu dalam kerja-kerja nyata. Ditegaskannya sebagai partai pengusung, pihaknya punya tanggung jawab untuk mengawal, mengawasi dan mengontrol janji politik dan program pasangan Indramayu Reang tersebut. Ya, pertama sebagai partai utama antara Nasdem dan PKS yang ada di parlemen, ya, tentu ditambah dengan ada 5 partai yang kebetulan belum ada di parlemen, kita menjadi garda terdepan dalam mengawal pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Jadi insya Allah suka dukanya dan perjalanannya akan kita kawal bareng-bareng dan kita tanggung bersama-sama. Mudah-mudahan kesungguhan dan keseriusan dari Pak Bupati dan Pak Bupati ini akan disambut baik oleh masyarakat Indramayu dan masyarakat Indramayu sendiri dalam bersama-sama menyelenggarakan dan memajukan. Ya. Nah, kalau untuk di lembaga, artinya di legislatif sendiri bagaimana Ketua? Penjaringan untuk koalisi, artinya kita supaya selaras Indramayu ke depan ini lebih baik itu, apakah sudah ada kolaborasi dengan partai-partai yang ada di DPRD itu? Alhamdulillah kita sudah komunikasi, Pak Bupati juga sudah komunikasi dengan semua partai ya, 100% ya, tapi sebagian besar sudah kita komunikasi dan terbangun kesepahaman bersama-sama membangun. Ya, yang disampaikan oleh Pak Saan juga bahwa ini tidak semata-mata untuk partai, tapi untuk masyarakat. Nah, ini dari PKS bagaimana? Betul, sepakat kita ya, karena sejatinya partai itu dibangun untuk berkontribusi. Terpisah Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu Luki Hakim optimis dengan penguatan dukungan dari PKS bisa mewarnai keguyuban seluruh wakil rakyat di Parlemen DPRD Indramayu. Ya, kami mengajak koalisi bareng-bareng bersama-sama. Saya berharap tidak ada oposisi. Kenapa? Karena sejatinya walaupun partai koalisi pun fungsi kedewanan harus tetap berjalan. Fungsi pengawasan, penganggaran, dan tentu saja kami menerima kritik yang membangun, kritik yang konstruktif, kritik yang memang tujuannya adalah untuk memberikan masukan yang lebih baik, bukan sekedar kritik politik yang sejatinya hanya intrik. Nah, itu yang kita hindari. Untuk apa kita berdebat kusir? Yang dikejar adalah bukan kepentingan masyarakat. Jadi saya berharap bisa mengajak semua partai-partai sahabat, partai-partai yang ada di DPRD Indramayu untuk hari sama-sama kita bahu-membahu, kita membangun sesuai dengan fokusnya masing-masing. Pemerintah itu kan ada eksekutif, legislatif, juga ada yudikatif. Nah, legislatif itu punya peranan yang sangat penting. Yang mana mereka adalah
kumpulan dari orang-orang yang dipilih oleh masyarakat. Saya dipilih oleh masyarakat. Saya bersama Pak Saifuddin, Bupati Wakil Bupati dipilih oleh masyarakat. Tapi saya hanya berdua. Tapi anggota dewan yang 50 orang itu kan ada representasi dari daerah-daerah, dari dapil-dapil, bahkan dari kecamatan-kecamatan. Dan itu adalah penting. Pendapat mereka sangat penting karena mereka berpendapat atas nama rakyat. Dan mereka lah yang paling tahu di masyarakatnya seperti apa. Jadi saya menganggap pendapat mereka sangat penting, kami hargai. Dan Sementara itu, Ketua Dewan Pakar DPD Partai Nasdem Indramayu Haji Karsa menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus siap menjalankan tugas barunya di Partai Nasdem. Pria yang sebelumnya pernah andil membesarkan Partai Golkar ini bakal menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan partai. Insya Allah sesuai dengan program Partai Nasdem, sesuai dengan target Partai Nasdem yang diajukan oleh Ketua kita, Bapak Lutfi Hakim. Insya Allah kita bekerja keras dengan pola-pola membuat program yang cukup baik, melibatkan semua unsur DPD Indramayu, juga merancang kepengurusan. Tahap pertama merancang pengurusan dari atas ke bawah ke bawah. Artinya dari kabupaten sudah beres, ini sudah dilantik. Insya Allah program bulan depan ini kita sudah berada ke kecamatan, membuat pengurus kecamatan mengisi pos-pos yang kosong, yang masih aktif yang mau diperbaiki, yang kosong kita tambah. Ya. Dari situ langsung ke desa-desa. Ya. Nah, berkaitan untuk membantu program daripada Bupati Indramayu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saan Mustafa, artinya bahwa bicara masalah partai, berarti bicara juga mengenai masalah mengayomi masyarakat. Nah, dari Dewan Pakar ini bagaimana? Oh ya, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Saan dari pusat anggota DPR RI, sesuai dengan tadi yang diberikan oleh Ketua Umum kita, bahwa Indramayu sebenarnya sumber kaya raya ini. Cuma karena ini kita itu merupakan satu dewan NKRI, maka kita tidak bisa banyak berbuat apa, hanya untuk memohon kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, insya Allah program kita ke sana harus bupati kita ini, Partai Nasdem ini harus mencintai masyarakat dulu. Tidak mencintai semata-mata, bukan menyepelekan apa, bukan menyisikan Partai Nasdem, tapi kita harus mengikuti rakyat dulu supaya rakyat kita sama Nasdem, suara Nasdem naik. Tapi kalau Nasdem yang cintai oleh pengurus kita sendiri, belum tentu bisa naik, karena suara adanya di masyarakat, gitu ya. Paham nggak gitu ngomong? Jadi gitu. Jadi kita harus mencintai masyarakat, dari mulai ketua umum, bupati dan hal ini itu berkewajiban mencintai masyarakatnya. Ya, nanti kalau kita sudah dicintai, bupati kita sudah dicintai, pasti Nasdem dicintai masyarakat. Dari Indramayu, Jujun Juhanda mengabarkan.